Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Kediaman klan Fang, aula resepsi yang awalnya indah kini telah hancur. Dinding di semua sisi runtuh dan kubahnya terhempas oleh kekuatan tirani. Aula yang awalnya luas kini hanya tersisa ruang kecil di tengah yang masih bisa berdiri. Tubuh Fang Chi masih tertanam di dinding. Kemungkinan besar dinding yang rusak di sekitar tubuhnya akan runtuh dengan keras jika dia bergerak. Tiga tetua klan Fang, Luo Jin, dan yang lainnya memimpin untuk mundur dari area reruntuhan. Hanya Xiaoyan yang tetap duduk di dalamnya. Energi dahsyat itu membentuk tornado energi besar dengan tubuh Xiaoyan di tengahnya. Mata Xiaoyan terpejam rapat, membiarkan energi itu memasuki tubuhnya. Saat energi tak kasat mata itu keluar, Xiaoyan yakin bahwa Xiao Xuan telah terbangun di tubuhnya. Setelah sekian lama, Xiao Xuan akhirnya pulih dari kelelahan hebat yang dideritanya di Laut Utara. Selain itu, dia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan spiritualnya seharusnya sudah pulih sejak lama. Dia hanya menyerap dan memurnikan bahan obat yang diperolehnya dari klan laut. Setelah menyerap kekuatan jiwa dalam ramuan obat tersebut, kekuatan jiwa Xiao Xuan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setidaknya dengan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi kedalaman kekuatan jiwa Xiao Xuan. Dia bahkan tidak dapat mendeteksi kondisi Xiao Xuan saat ini. Sejak energi itu tersapu, tubuh Xiaoyan tidak lagi bergerak. Hanya origin Qi antara langit dan bumi yang terus berkumpul. Dan setelah memasuki tubuh Xiaoyan, Qi itu menghilang tanpa alasan. Xiaoyan tahu bahwa Xiao Xuan sedang menyerap origin Qi, tetapi dia sedikit terkejut karena Xiao Xuan tidak bereaksi sedikit pun. Xiaoyan, apakah dia baik-baik saja? Di luar rentuhan, Sultai dan yang lainnya juga menatap Xiaoyan dengan wajah khawatir. Hal aneh yang tiba-tiba terjadi pada tubuh Xiaoyan benar-benar membuat mereka takut. Di sisi lain, wajah cantik dokter peri kecil tidak menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Meskipun hatinya juga terkejut dengan kejadian mendadak tadi, ketika dia sadar kembali, kekhawatiran di hatinya dengan cepat menjadi tenang. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiaoyan, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak dia yakini. Karena energi itu dilepaskan dari tubuhnya, itu berarti energi ini berada di bawah kendali Xiaoyan. Saat origin Qi antara langit dan bumi terus berkumpul, gerakan di sekitar Xiaoyan semakin intens. Bahkan ruang di sekitarnya dan tanah mulai bergetar. Tekanan energi yang luar biasa menyebabkan ruang terdistorsi, dan bahkan udara tampak menjadi sangat kental. Selama proses ini, semua orang yang hadir menatap Xiaoyan dengan seksama. Beberapa anggota klan Fang yang datang terlambat juga membelalakan mata mereka saat ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kapan mereka mengira aula pertemuan klan Fang akan dihancurkan oleh seseorang? Dan sekarang, orang ini duduk di sana dengan kaki disilangkan dan berkultivasi dengan tatapan tak kenal takut. Dia hanya memandang rendah klan Fang. Seketika, ada beberapa murid klan Fang yang ingin pamer. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka dihentikan oleh ketiga tetua. Tidak seorang pun dari klan Fang diizinkan masuk ke aula pertemuan. Melihat tiga tetua dari klan mereka sendiri benar-benar mengepung dan melindungi pemuda ini di medan perang, anggota klan Fang lainnya langsung tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di langit, ketiga tetua klan Fang menatap tajam ke arah Xiaoyan. Hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Dengan penglihatan mereka tentu saja dapat mengetahui bahwa kekuatan yang menyelimuti Xiaoyan sebenarnya bukan milik Xiaoyan. Dia hanya bertindak sebagai kedok untuk origin Qi. Dan semua kekuatan itu telah kembali ke kedalaman tubuh Xiaoyan. Mengenai apa itu, mereka tidak dapat mengetahuinya. Namun ada satu hal yang mereka yakini. Pemilik sebenarnya dari kekuatan itu pasti jauh lebih kuat daripada gabungan mereka bertiga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memukul mundur Fang Chi hanya dengan satu pukulan. Ketika Fang Chi disebutkan, tubuh Fang Chi masih tertanam di dinding yang rusak saat ini. Meskipun warna merah tua dari sebelumnya tidak lagi terlihat di matanya, seluruh tubuhnya tampak linglung. Matanya yang awalnya terkulai, perlahan terbuka dengan sedikit rasa sakit. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dan dinding yang rusak di tubuhnya langsung runtuh. Seluruh tubuhnya juga terlepas dari dinding. Setelah sadar kembali, kedua matanya yang sudah jernih kembali melihat sekeliling dengan linglung. Ekspresi wajahnya awalnya terkejut,
Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena tidak percaya. Apa? Apa yang terjadi? Setelah keterkejutan di wajahnya berlalu, Fang Ji merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Segera setelah itu pemandangan dari sebelumnya sekali lagi muncul di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Fang Ji langsung berubah pucat saat mengingat kejadian sebelumnya. Pada saat yang sama, dia senang telapak tangannya tidak mendarat di tubuh tetua itu. Kalau tidak, dia akan menyesalinya sampai mati. Mengenai mengapa telapak tangannya tidak mendarat, tidak ada penjelasan dalam ingatannya. Mengenai badai energi di sekitar Xiaoyan, badai itu berangsur-angsur mereda sebelum Fang Ji membuka matanya. Leluhur, apakah kamu sudah bangun? Energinya menghilang, dan Xiaoyan duduk dengan tenang di tempatnya tanpa bergerak. Dia terus memanggil Xiao Xuan dalam hatinya, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba, tidak ada respon. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari tubuhnya dengan hati-hati, dia masih tidak bisa mendeteksi sedikit pun jejak aura Xiao Xuan. Dari kelihatannya, yang terakhir tampaknya belum sepenuhnya terbangun. Energi dari sebelumnya mungkin hanya kelainan sebelum dia terbangun. Memikirkan hal ini, Xiaoyan langsung mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Kemudian, dia perlahan mengangkat matanya. Namun saat dia membuka matanya, dia melihat Fang Ji yang berwajah pucat tidak jauh darinya. Matanya langsung menyipit, dan dia buru-buru bangkit. Tetapi pada saat yang sama dia menarik perhatian Fang Ji. Tuan Xiaoyan, Fang Ji juga mengerti bahwa Xiaoyan sangat waspada terhadapnya. Jadi dia segera ingin maju dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun tepat saat dia hendak bergerak, ketiga tetua itu tiba-tiba melompat maju dan menghalangi Fang Ji dan Xiaoyan. Jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Semua murid klan Fang membelalakan mata mereka saat menatap pemandangan di hadapan mereka. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Mengapa para tetua mereka sendiri berbalik dan berdiri di depan kepala klan mereka? Tetua Agung, aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Aku hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Setelah ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku kepada kalian bertiga. Tetapi Tuan Xiaoyan, Fang Ji merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya ketika melihat ketiga tetua dari klannya berdiri di depannya. Segera dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada mereka dengan sikap tulus, berharap bahwa dia akan dapat memperoleh pengampunan mereka. Di akhir kata-katanya, tatapan Fang Ji juga tertuju pada Xiaoyan. Tatapannya begitu tulus sehingga tidak seorang pun dapat meragukannya. Ngomong-ngomong, Xiaoyan jelas diperlakukan seperti itu oleh seorang ahli di kelas raja asal tingkat lanjut. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan besar dia akan menganggukkan kepala dan memaafkannya. Namun Xiaoyan tidak melakukannya. Meskipun dia bisa tahu bahwa kata-kata Fang Ji tulus, tindakannya sebelumnya telah menyentuh skala terbalik Xiaoyan. Bagaimana ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan 2 atau 3 kalimat? Fang Ji, meskipun kamu adalah kepala klan, kamu sudah bertindak terlalu jauh hari ini. Apapun alasannya, kamu telah memengaruhi seluruh operasi klan Fang. Oleh karena itu, kami bertiga telah memutuskan untuk sementara mempertahankan posisimu sebagai kepala klan Fang. Sedangkan untuk Tuan Xiaoyan, mulai sekarang, dia akan menjadi tamu tetua tamu klan Fang. Jika tidak ada yang mendesak, kupikir sebaiknya kamu tidak mendekatinya begitu saja. Meskipun ketiga tetua sudah tahu bahwa Fang Ji telah sadar kembali, kerusakan yang telah dilakukannya sebelumnya tidak dapat dengan mudah diperbaiki. Misalnya, reruntuhan di depan mereka, aula tamu telah hancur total. Jika mereka ingin memulai dari awal, mereka harus membangun yang baru. Namun sebelum itu, mereka perlu menstabilkan fondasi mereka dan membuat tanah lebih stabil. Pada saat ini, inilah yang ingin dilakukan ketiga tetua itu. Mempertahankan Fang Ji sebagai kepala klan untuk sementara waktu adalah untuk melampiaskan amarahnya atas penindasan yang dialami Xiaoyan sebelumnya. Sedangkan untuk tetua yang ditahbiskan, itu juga sudah memberi kompensasi sebesar-besarnya kepada Xiaoyan. Tindakan ini jauh lebih baik daripada permintaan awal yang diajukan Fang Ji. Tentu saja, alasannya pasti karena kekuatan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan sebelumnya. Jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu sebagai insentif, bagaimana orang-orang ini bisa memperlakukannya dengan sikap seperti itu? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih menikmati kemuliaan Xiao Xuan. Kalau tidak, dengan kultivasinya sendiri, bagaimana dia bisa menarik perhatian orang-orang di depannya ini? Tuan Xiaoyan, apa yang terjadi tadi memang salahku. Aku minta maaf padamu. Namun racun di tubuh Chong Er sudah kambuh lagi, dan itu tidak bisa ditunda lagi. Tuan Xiaoyan, tolong obati luka anakku. Fang Ji bukanlah orang bodoh. Ia langsung mengerti arti dibalik kata-kata tiga tetua di depannya. Meskipun ia tidak mengerti alasan pasti dibaliknya, racun dalam tubuh Fang Zichong sekali lagi berkobar. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu ia hanya bisa menguatkan diri dan membuka mulutnya untuk memohon kepada Xiaoyan. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan tidak banyak berubah. Dia menatap ketiga tetua di depannya dan menyadari bahwa mereka juga menatapnya dari sudut mata mereka.
Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, jelas bahwa mereka sedang menunggu tanggapannya. Ketiga orang tua itu jelas berharap dia akan setuju. Lagi pula, mereka membantu rakyat mereka sendiri. Xiaoyan baru saja hendak membuka mulutnya ketika sebuah tangan hangat tiba-tiba diletakkan di bahunya. Saat menoleh, dia melihat bahwa itu adalah Luo Jin. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Meskipun kulit mereka sudah pulih, orang masih bisa melihat sedikit pucat di wajah dokter peri kecil. Kesenjangan antara Dodi dan Raja Asal terlalu besar. Jika Fang Ji benar-benar ingin membunuh saat itu, kemungkinan yang pertama mati adalah dokter peri kecil dan Muling. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyan yang tadinya tenang karena Xiao Xuan kembali berfluktuasi. Ia bertukar pandang dengan Luo Jin di sampingnya. Seketika, Xiaoyan menatap Fang Ji, mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan nada tenang, "Aku setuju untuk membantu Tuan Muda Fang mengeluarkan racun itu." Begitu kata-kata ini diucapkan, ketika tetua dari Fang Ji sedikit rileks. Tak lama kemudian Xiaoyan melanjutkan bicaranya. "Namun, pemimpin klan Fang, kamu harus tunduk dan meminta maaf padanya." Saat berbicara, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dokter peri kecil di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya bereaksi. Seketika, ekspresi di wajahnya terkejut. Tak lama kemudian dia membuka mulutnya tetapi tetap diam. Apa? Wanita ini hanya seorang Dodi bintang 3? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin pemimpin klan Fang meminta maaf kepada Dodi bintang 3? Sama sekali tidak. Para murid klan Fang di sekitarnya langsung gempar. Bagaimana mungkin kepala klan Fang yang bermartabat itu meminta maaf kepada orang yang tidak diketahui asal-usulnya? Belum lagi kultivasi orang ini jauh lebih rendah daripada Fang Ji. Tindakan Xiaoyan bisa dikatakan menampar wajah klan Fang sendiri. "Tuan Xiaoyan, bukankah ini juga?" ucap tetua itu. "Jika pemimpin klan Fang tidak mau, kau bisa pergi mencari Mao Sun. Aku yakin bahkan jika kau mencarinya sekarang, dia akan sangat bersedia bekerja sama denganmu." Tanpa menunggu tetua di depannya selesai berbicara, Xiaoyan sekali lagi membuka mulutnya. Kata-kata tetua itu langsung tersangkut di mulutnya. Meskipun mereka tahu bahwa Xiaoyan sedang membalas dendam atas masalah sebelumnya, meminta Fang Ji untuk tunduk dan meminta maaf kepada dokter peri kecil di depan semua orang di klan Fang masih terlalu berlebihan. Namun jika dia tidak mau meminta maaf, nyawa Fang Zichong pasti akan terancam. Tindakan Xiaoyan memaksanya untuk meminta maaf. Bagaimanapun, dia adalah seorang ayah. Fang Ji berjuang cukup lama sebelum akhirnya mendesa pahit. Dia melangkah maju beberapa langkah dan tiba di depan dokter peri kecil. Di bawah tatapan tak percaya dari anggota klan Fang, dia membungkuk hormat kepada dokter peri kecil. Pada saat yang sama, dia meminta maaf kata demi kata. Diperlakukan seperti itu, dokter peri kecil hampir tidak bisa pulih dari akal sehatnya. Dia buru-buru melihat Xiaoyan di sampingnya. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dia segera mengikutinya dan mengangguk dengan lembut, menerima permintaan maaf Fang Ji. Baru pada saat ini wajah Fang Ji menegang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi di hatinya. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan nada agak tertahan, "Tuan Xiaoyan, apakah sudah baik-baik saja sekarang?" Mendengar ini, yang terakhir menganggukkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan ekspresi di wajah ketiga tetua itu. Dia menarik dokter peri kecil di sampingnya dan berbalik untuk berjalan menuju halaman. Di halaman luar aula tamu yang telah berubah menjadi reruntuhan, Xiaoyan menuntun dokter peri kecil dan perlahan berjalan ke sisi Fang Zichong yang tak sadarkan diri, yang terbaring rata di tanah di halaman. Keduanya menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Fang Zichong. Xiaoyan buru-buru berjongkok dan meraih pergelangan tangan Fang Zichong tanpa ragu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang sangat besar segera memasuki tubuh Fang Zichong. Kekuatan itu dengan cepat membantunya memeriksa kondisi tubuhnya. Di sampingnya, dokter peri kecil juga berjongkok. Tepat saat tangannya hendak meraih pergelangan tangan Fang Zichong yang lain, dia dihentikan oleh Xiaoyan. "Hati-hati, racun di tubuhnya sudah meletus sepenuhnya. Bahkan kekuatan jiwaku tidak dapat menahannya. Jika kau bertindak sembrono, kau pasti akan terluka oleh racun itu." Dokter peri kecil terkejut ketika Xiaoyan menghentikannya. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, dia menarik tangannya yang ramping dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, karena bahkan Xiaoyan telah campur tangan untuk menghentikannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya racun dalam tubuh Fang Zichong. Tapi racun di tubuhnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dokter peri kecil mengerun kening. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia dihentikan oleh tatapan tajam Xiaoyan. "Serahkan saja semuanya padaku. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jangan terlalu banyak berpikir. Jaga dirimu baik-baik." Meskipun suaranya tidak keras, suaranya seperti mengandung semacam keagungan yang tak tertahankan. Dokter peri kecil segera cemberut dengan imut dan dengan takut-takut mundur. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi manis di wajah sang dokter peri kecil, meskipun tidak ada perubahan dalam ekspresinya, wajah tuanya tidak dapat menahan rasa panas ketika dia menoleh. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya.
Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di hatinya. Setelah penyelidikan singkat namun cepat, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa racun dalam tubuh Feng Xizhong yang telah ditekan cukup banyak sebenarnya telah membengkak liar tanpa alasan. Racun di keempat anggota tubuh Feng Xizhong yang telah dikeluarkan oleh api surgawi sekali lagi diserang oleh racun pada saat ini. Selain itu, dari kelihatannya, kekuatan ledakan dan kecepatan penyebaran racun ini tampaknya menjadi lebih mengerikan. Tingkat penyebaran racun itu bahkan telah melampaui apa yang terjadi ketika Xiaoyan memeriksa Feng Xizhong beberapa hari yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana racunnya tiba-tiba menjadi begitu ganas? Xiaoyan berkata pelan dalam hatinya. Ketika Xiaoyan menarik lengan baju Feng Xizhong, dia melihat bahwa lengan Feng Xizhong yang awalnya putih kini berangsur-angsur berubah menjadi hitam dan hijau. Bahkan ada beberapa garis hitam kecil yang terlihat di beberapa bagian lengannya. Itu adalah bukti bahwa racun telah menyebar ke kulitnya. Buruk, racun ini menyebar begitu cepat. Merasa ada yang tidak beres, Xiaoyan buru-buru menarik tangannya. Ia menyatukan dua jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Sebuah tunas api berwarna hijau pucat segera muncul. Tanpa sempat menjelaskan, Xiaoyan dengan cepat menekan jarinya pada sendi pergelangan tangan Feng Xizhong di depan berbagai tatapan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, siku, lengan dan bahkan jalur ki dan titik akupuntur penting di sekujur tubuhnya pun ikut terkena. Xiaoyan akhirnya menarik telapak tangannya dan memeriksa Feng Xizhong lagi. Kecepatan penyebaran racun di tubuh Feng Xizhong sedikit melambat. Namun meskipun begitu, jika Feng Xizhong tidak diobati, ia yakin bahwa dalam waktu kurang dari 1 malam, Feng Xizhong tetap akan kehilangan nyawanya karena hal ini. Apa yang terjadi? Baru setengah bulan sejak aku menekan racun di tubuh Feng Xizhong, bagaimana bisa racun itu muncul lagi? Dan kecepatan penyebarannya begitu cepat. Sebagai ayah Feng Xizhong, Feng Qi buru-buru melangkah maju untuk memeriksa kondisi tubuh Feng Xizhong. Namun tak lama kemudian, bahkan wajahnya pun tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Awalnya ia membantu Feng Xizhong menekan racun di tubuhnya sebulan sekali untuk mengendalikan penyebaran racun. Namun baru 10 hari berlalu sejak terakhir kali ia bertindak dan racun di tubuh Feng Xizhong benar-benar meletus sepenuhnya. Ini adalah hasil yang tak pernah ia duga. Seketika, Feng Qi dengan tergesa-gesa memobilisasi origin ki dalam siklon di tubuhnya. Kekuatan yang kuat dengan cepat terkumpul di telapak tangannya dan dia akan menekan racun di tubuh putranya lagi. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat matanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika kamu tidak ingin terjadi sesuatu padanya, sebaiknya kamu tidak melakukan ini." Mendengar ini, alis Feng Qi langsung berkerut. Tapi racun di tubuh Xizhong sudah benar-benar pecah. Kalau kita tidak segera mengatasinya, begitu racunnya lepas kendali lagi, akan semakin parah. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulut Feng Qi, Xiaoyan memotongnya dengan sebuah kalimat. "Jika kau benar-benar melakukan itu, maka aku pun tidak akan bisa menyelamatkannya," ucap Xiaoyan. Jantung Feng Qi menegang, dan sejumlah besar origin ki yang terkumpul di telapak tangannya diam-diam menghilang. Dia tidak berani untuk tidak menyelamatkan putranya. Tetapi dia juga tidak ingin mempertaruhkan nyawa Feng Xizhong. Dia juga mengerti bahwa metode penindasan tanpa akhir ini telah berlangsung terlalu lama. Bahkan jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya dia tidak akan dapat menyelamatkan putranya. Selama proses menekan racun, Feng Qi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan racun telah tumbuh lebih kuat dan tidak ada solusi untuk terus menekannya dalam waktu lama. Mungkin campur tangan Xiaoyan telah menunjukkan cara bagi Feng Xizhong untuk bertahan hidup. Setelah menghentikan tindakan Feng Qi, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dari situasi saat ini, kekuatan racun itu jelas jauh lebih kuat dari yang dia duga. Meskipun agak berat, itu masih dalam kisaran toleransi Xiaoyan dibandingkan dengan tubuh racun yang menyedihkan. Namun ada satu hal yang tidak dapat dipahami Xiaoyan. Mengapa racun di tubuh Feng Xizhong tiba-tiba kambuh? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.